Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziha Aribatu Zahra dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama, ajaran-ajaran pokok Rasulullah di Mekah, dan yang kedua, substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, yang pertama, ajaran-ajaran pokok Rasulullah di Mekah. Kita telah mengetahui bahwa dahulu masyarakat Arab hidup dalam zaman jahiliyah, yaitu zaman yang penuh dalam praktik kemusyrikan yang menyembah berhala. Pada ini Rasulullah mencoba menyampaikan kepada masyarakat Arab pada waktu itu bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan manfaat. Hanya Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya ini. Allah juga yang dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi umatnya. Nah, kemudian ajaran pokok yang kedua yaitu akhlak. Akhlak ini Rasulullah mencoba untuk mengajarkan kepada masyarakat Arab agar tidak melakukan perbuatan tercela seperti mencuri, berjudi, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, dan menyembah berhala. Dalam perintahnya ini tidak hanya Rasulullah, tapi juga ada dalam firman Allah yang terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 10 yang berarti sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudara tersebut yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, dalam ayat ini mencoba menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah tersebut mencoba memadukan antara teori dan praktiknya. Jadi Rasulullah tidak hanya mengajarkan akhlak secara teori, tetapi juga ia membuktikannya dengan perilakunya yang sangat teladan dan juga jujur. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan gelarnya yaitu Al-Amin, dapat dipercaya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, substansi ini ada 3, yaitu membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang kedua, membangun masyarakat yang berlandaskan agama Islam. Yang ketiga, memberikan pendidikan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, saya akan menjelaskan salah satu dari ketiga ini, yaitu membangun masyarakat yang berlandaskan agama Islam. Nah, dalam hal ini ada 3 poin penting, yaitu kebebasan beragama, azan, sholat, puasa, dan zakat, dan yang terakhir prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam kebebasan beragama, Rasulullah berdakwah di Madinah itu untuk mewujudkan kedamaian dan ketenangan di antara kaum-kaum Arab. Jadi Rasulullah mencoba mewujudkan ini dengan memberikan jaminan kebebasan terhadap kaum muslimin, kaum Nasrani, dan kaum Yahudi untuk kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam mendakwahkan agamanya. Dengan hal ini maka akan tercipta kedamaian di antara mereka. Kemudian yang kedua yaitu azan, sholat, puasa, dan zakat. Nah, Rasulullah memerintahkan kaum Arab untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, Rasulullah menyampaikan khutbahnya pada saat ia melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Nah, dalam khutbahnya ini beliau melarang riba dan melarang penganiayaan, kemudian melarang mencuri harta orang lain dengan batil karena benda dan nyawa dan benda tersebut adalah suci. Kemudian persaudaraan dan persamaan antara sesama muslim itu harus ditegakkan. Kemudian memperlakukan hamba sahaya dengan baik. Apa yang mereka pakai itu harus sama dengan apa yang Tuhan mereka pakai. Kemudian apa yang mereka makan juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan mereka makan. Jadi isi dari khutbah Rasulullah ini yaitu tentang prinsip-prinsip kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, ekonomi. Nah, itu dengan demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada yang salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.